cukup. Pembantai ini juga memiliki fungsi evolusi. Kamu harus mengumpulkan bahan-bahan sejenis untuk bisa berevolusi. Misalnya untuk berevolusi menjadi Taoti sempurna, kamu harus memakan sesuatu yang sesuai dengan sifat Taoti. Menatap pantulan di air, kamu perlahan melamun. Dalam 1 hari berubah dari manusia menjadi naga, bukan hanya lolos dari kematian. Di tangan ibu kandungmu sendiri, kamu juga secara tidak langsung membunuh adik kandungmu. Butuh waktu lama sampai hatimu akhirnya tenang. Setelah itu kamu perlahan merangkak kembali ke mulut gua, melihat tulang ikan yang membusuk. Setelah berpikir sejenak, kamu mengubur benda-benda itu di suatu tempat. Tidak bisa digigit sekarang bukan berarti nanti juga tidak bisa. Menyimpan persediaan makanan selalu merupakan pilihan yang baik. Lagi pula naga ibu tidak akan memberi makanan pada naga buas rendahan sepertimu. Setelah itu kamu merangkak kembali ke dalam gua untuk tidur. Meskipun sangat enggan tinggal bersama 3 naga itu, namun dengan kekuatanmu saat ini, keluar menjelajah dunia masih terlalu berbahaya. Jadi sebelum sayapmu tumbuh sempurna, kamu tetap harus bergantung pada naga ibu ini. Tak lama kemudian hari baru pun tiba. Hal pertama yang kamu lakukan adalah datang ke sungai kemarin. Baru mendekat saja kamu langsung terkejut, karena kamu menyadari penampilanmu telah berubah. Tubuhmu tampak lebih besar 1 lingkaran dibanding kemarin. Di sendi-siku juga tumbuh taji tulang kecil. Menatap ke dasar sungai, kamu melihat banyak ikan berenang. Kamu mengaum keras lalu melompat ke dalam sungai. Gelembung-gelembung muncul di permukaan air. Tolong, kamu segera menahan napas. Lalu perlahan merayap dari dasar sungai menuju tepian dangkal. Seluruh tubuh nagamu terkapar telentang di tepi sungai. Kamu terengah-engah menarik napas besar. Barusan menelan perut penuh air. Sekaligus tanpa sengaja menelan beberapa ikan dan udang kecil. Lalu kamu berdiri dan mulai berpikir. Meskipun sekarang belajar berenang, kecepatan ikan di dalam air pasti lebih cepat dariku. Sama sekali tidak bisa ditangkap. Setelah berpikir sejenak, sebagai seorang penjelajah lintas dunia kamu pun punya keunggulan. Kamu berlari kembali ke gua, menggali tulang ikan yang kemarin dikubur, lalu mengambil 1 tulang ikan dan membawanya keluar. Kemudian mengasahnya dengan batu hingga menjadi duri tajam kecil, lalu mencari sulur tanaman untuk mengikatnya dengan kuat. Dengan begitu sebuah kail ikan sederhana pun jadi. Meskipun tampilannya kasar dan menyedihkan, namun selama ikan menelannya, meski tersangkut di tenggorokan tetap bisa ditarik ke atas. Setelah itu kamu mencari seekor cacing sebesar ruas jari di hutan. Sambil menahan dorongan untuk langsung memakannya, kamu memasangnya di kail lalu melemparkannya ke sungai. Hasilnya 1 jam berlalu, tidak ada gerakan sama sekali. Apa perlu membuat umpan tambahan? Tepat saat kamu hendak menyerah, sulur di tanganmu tiba-tiba mendapat tarikan besar. Sial, ikan besar. Tanpa sempat bersiap kamu terseret berlari. Setelah sadar kamu segera mencengkeram sulur dan menarik ke belakang. Ikan ini memiliki tenaga yang sangat besar di air. Tidak bisa dilawan secara langsung. Setelah menarik selama beberapa menit, kehabisan tenaga kamu pun mendapat ide. Kamu mengikat sulur di tanganmu ke pohon besar di samping.